Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan D3 Keperawatan 31C. Perkenalkan, nama saya Adi Jelita. Saya Lydia Rahayuandita. Saya Resti Huta Barat. Saya Priana Kausia Lianggo. Kami akan membawakan materi yang berjudul otak besar dan otak kecil. Mari kita lihat video berikut ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian otak. Seperti yang telah kalian lihat pada gambar di atas ini merupakan gambaran otak pada tubuh manusia. Tetapi apakah kalian tahu pengertian otak pada tubuh manusia? Jadi, otak pada tubuh manusia itu adalah organ terpenting dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena otak merupakan pusat koordinasi utama dalam tubuh manusia. Pada otak sendiri terjadi beberapa aktivitas yang mengatur organ tubuh lainnya, seperti pusat penggerakan, penghayatan, pusat berbicara, pusat berpikir, dan penggambaran berbagai emosi. Maka dari itu, otak berperan penting dalam struktur tubuh manusia. Baiklah, untuk selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal otak kita lebih jauh. Yang pertama adalah, otak adalah organ terpenting pada tubuh manusia karena merupakan pusat dari sistem saraf. Kedua, volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Banyak kan? Ketiga, otak mengendalikan semua fungsi tubuh dan pusat dari keseluruhan tubuh. Keempat, jika otak dalam keadaan sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh serta menunjang kesehatan mental Anda. Dan sebaliknya, jika otak dalam keadaan tidak sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh Anda juga menurun dan kesehatan mental Anda juga akan rusak ataupun menurun juga. Maka dari itu, mari kita menjaga otak kita agar selalu sehat. Lalu, dalam perkembangannya, otak terdiri atas otak depan atau forebrain, otak tengah atau midbrain, dan otak belakang atau hindbrain. Otak depan berkembang menjadi dua bagian, yaitu otak besar atau seringnya disebut dengan cerebrum dan diencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang, juga relatif pendek. Sedangkan otak belakang terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, otak kecil atau sering yang disebut dengan cerebellum dan sumsum tulang belakang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai otak besar dan otak kecil. Yang pertama adalah otak besar. Otak besar atau yang sering disebut dengan telencephalon atau cerebrum adalah bagian depan yang paling menonjol dari otak depan. Otak besar terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat cara kerja mereka yang masing-masing sesuai dengan arahannya. Tetapi walaupun cara kerjanya masing-masing, mereka memiliki keterkaitan satu sama lain. Contohnya, ketika belahan kiri mengalami gangguan, maka tubuh sebelah kanan pun juga mengalami gangguan, sampai bahkan menyebabkan kelumpuhan. Otak besar merupakan sistem saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, terutama berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Yang kedua adalah otak kecil. Otak kecil adalah bagian terbesar dari otak belakang yang menempati fossa cranialis posterior dan diatapi oleh tentorium cerebri yang merupakan liputan durameter yang memisahkan otak kecil menjadi dua hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Otak kecil mempunyai hubungan dengan berbagai bagian lain dari sistem persyarafan, tetapi hubungan yang utama ialah dengan hemisfer cerebri pada sisi lainnya. Selain otak kecil menerima serabut saraf dari sumsum tulang belakang, dia juga berhubungan dengan pusat-pusat refleks penglihatan pada otak loh, yaitu dengan talamus dan dengan serabut-serabut saraf. Selanjutnya, di mana otak besar dibagi menjadi belahan hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Masing-masing sisi mempunyai fungsi yang berbeda. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Bagian dari otak ini merupakan pengendali IQ, dan daya ingat otak bagian ini juga bersifat jangka pendek. Sementara itu, otak kanan berfungsi dalam perkembangan emotional quotient, misalnya dalam hal komunikasi, sosialisasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi.
Pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh, serta menyanyi, menari, dan menulis. Kemudian, pada sistem limbik terdapat hipokampus, hipotalamus, amigdala, dan kelenjar pituitari, di mana hipokampus terkait dengan transformasi memori jangka panjang dan menjadi memori autobiografi. Sedangkan hipotalamus, elemen ini terkait dengan sistem saraf emosional. Kemudian, amigdala, bagian otak yang mengatur emosi kita seperti perasaan bahagia, bersedih, merasa takut, marah, terkejut, dan sebagainya. Kemudian, kelenjar pituitari berperan dalam mengatur kelenjar endokrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Rahayardita. Di sini saya akan membahas bagian otak beserta fungsinya. Kalian bisa lihat gambar di belakang saya. Bagian otak terbagi menjadi 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar atau cerebrum berfungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang disadari seperti melihat, mendengar, berbicara, berpikir, mengingat, dan bergerak. Kemudian, otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot-otot saat bergerak. Kemudian, batang otak atau medula oblongata berfungsi sebagai dia mengatur refleks fisiologis seperti kecepatan nafas, suhu tubuh, denyut jantung, tekanan darah, dan kegiatan lain yang tidak disadari. Kalian bisa lihat gambar di belakang saya. Adapun penyakit pada otak yang pertama yaitu meningitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meninges, yaitu lapisan pelindung yang melindungi otak dan saraf tulang belakang. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, namun terkadang juga disebabkan oleh bakteri dan jamur. Sakit kepala hebat, demam tinggi, mual dan muntah, lahir rasa kaku dan kejang. Yang kedua yaitu encephalitis. Encephalitis merupakan peradangan yang terjadi pada otak akibat infeksi virus. Beberapa virus yang paling sering menyebabkan kondisi ini adalah virus herpes simplex. Yang ketiga yaitu abses otak. Abses otak terdapat. Ketiga adalah lobus temporal. Lobus temporal terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak besar yang ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Kerusakan pada lobus temporal dapat menyebabkan masalah pada ingatan, ucapan, dan kemampuan berbahasa. Yang keempat, lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini mempunyai peran penting dalam menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Lobus parietal juga berperan dalam menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, sensasi nyeri, dan kemampuan berhitung. Kemampuan motorik halus yang menggunakan jari seperti menulis dan melukis juga dikendalikan oleh bagian otak besar ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.